Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsiran katsiran. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Sebagian daripada nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman itu maka kita mendapatkan ketenangan dalam hidup. Karena apa? Karena barang siapa yang mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan datangkan dalam hatinya rasa keamanan, rasa ketenangan. Selagi iman itu tidak tercampur dengan syirik atau kedzaliman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang imannya tidak tercampur dengan kezaliman, dengan kesyirikan, maka pasti dia akan dijamin hatinya memiliki rasa aman dan tentram. Dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau begitu nikmat iman nikmat yang besar, karena tidak setiap orang mendapatkan nikmat itu. Bahkan untuk sekedar hidup tenang itu tidak semua orang diberikan. Tapi orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan, dengan kedzaliman, pasti rasanya tenang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selain itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di pagi-pagi hari di mana kita habis tidur, ya, Allah Subhanahu wa taala panggil kita menjadi tetamunya di rumah Allah yang sangat mulia ini, ya, di mana kita semuanya dapat berkumpul, ya, di taman-taman surga. Karena majelis ilmu, majelis taklim itu adalah merupakan taman-taman surga di dunia. Dan barang siapa yang meringankan langkahnya menuju ke majelis ilmu, maka pasti Allah akan ringankan langkahnya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, kita sudah merindukan, ya, bagaimana surga yang Allah janjikan. Dan itu pasti, karena janji Allah itu lebih pasti daripada terbitnya matahari di esok hari. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pagi ini masih seputar sifat Allah yang
memiliki nama-nama yang baik, yaitu Asmaul Husna, di mana pada pagi hari ini kita sampai pada sifat Al-Muhaimin. Al-Muhaimin selain memberi makna, ya, selain memiliki makna memelihara, Al-Muhaimin juga memiliki makna menjaga, yang menjaga. Jadi ada kata al, itu berarti zat yang maha memelihara atau zat yang maha menjaga. Ada juga yang mengartikan Al-Muhaimin itu adalah zat yang maha mengawasi. Tiga unsur yang ada pada makna Al-Muhaimin, yaitu memelihara, menjaga, dan mengawasi. Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara kita sebagai makhluknya. Allah tidak hanya sekedar menciptakan, tetapi Allah memelihara agar supaya ciptaan Allah yang namanya makhluk itu tetap senantiasa mampu mempertahankan hidupnya. Bagaimana Allah memelihara manusia dengan menentukan rizkinya, memberikan tempat dan fasilitas kepada manusia, menjadikan makhluk yang lainnya berkhidmat, melayani kebutuhan manusia. Allah ciptakan matahari, bulan, bintang, menciptakan bumi, tetumbuhan dan sebagainya, itu Allah ciptakan untuk berkhidmat, melayani manusia. Dan ciptaan-ciptaan Allah yang lain juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang bayi yang hidup di kandungan ibunya, dia bisa hidup sekian bulan, ya, dalam kandungan. Dia tidak makan sebagaimana kita makan, tidak minum sebagaimana kita minum, ya. Metodenya Allah memberi makan dan minum menggunakan, bahasa kita tuh ari-ari, ya, menggunakan plasenta, ya. Nah, dengan cara hidup yang berbeda dengan kita hidup, ya. Kalau bayi di dalam kandungan itu tidak usah bekerja, tidak usah mencari, ya, itu Allah sudah datangkan, ya, rizkinya, ya, dengan cara Allah sendiri. Mungkin belum berguna tangan dan kaki, ya. Kalau hidupnya di dalam kandungan itu dengan cara khusus Allah yang mengatur, Allah yang memelihara. Tetapi nanti di alam yang berbeda, ya, di dunia, cara hidupnya sudah berubah. Yang tadinya makan melalui ari-ari, ya, plasenta, minum juga melalui dia, ya. Tetapi nanti kalau sudah di dunia, makan itu sudah melalui mulut, ya. Minum sudah melalui mulut, ya. Begitu juga gerakan-gerakan tangan dan kaki, ya, yang ada di perut ibunda. Barangkali seandainya bayi dulu protes kepada Allah, ya, ketika akan diciptakan kepadanya mulut, kaki, tangan, ya, bayi, aku akan menjadikan kamu hidup di dunia, ya, maka aku akan berikan kamu tangan, berikan kaki, berikan mulut, gitu, ya. Maka seandainya bayi pada saat itu menolak, gitu, ya, ya Allah, saya tidak butuh kaki, tidak butuh tangan, ya, tidak butuh mulut, toh saya sudah tercukupi dengan ari-ari, ya, dengan plasenta, gitu, ya. Untuk apa tangan, untuk apa kaki, gitu, ya, ngesek-ngeseki, gitu, ya. Nah, misalnya gitu, ya. Maka apa yang terjadi?
ketika dia nanti lahir ke dunia ya, dalam keadaan buntung, dalam keadaan tidak punya tangan, mulutnya juga tidak ada ya, atau tidak sempurna, maka nanti kekecewaan yang selama-lamanya. Aduh, dulu kenapa mau dikasih kok gak mau gitu ya. Itu sudah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah usil ya dengan pemberian Allah ya, diterima, masya Allah. Sebab nanti kalau kita itu usil ya di dunia, kecewa, aduh ya Allah, kembalikan saya ke perut ibu untuk menyempurnakan organ tubuh saya, kan sudah nggak bisa lagi. Karena itulah cara Allah memelihara, cara Allah memberikan kehidupan yang berbeda. Kehidupan di dunia juga berbeda dengan kehidupan di alam kandungan. Demikian juga kehidupan kita nanti di alam akhirat berbeda dengan kehidupan di alam dunia. Jadi makanan kita itu nanti di akhirat itu ya amal-amal kita, ya sholat kita, zakat kita, puasa kita, amal-amal kita, ke masjid, amal baik, itulah sesungguhnya makanan-makanan yang akan kita gunakan untuk kehidupan kita di alam akhirat ya. Berbeda cara hidupnya, berbeda alam, berbeda cara hidupnya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha memelihara. Nah, pemeliharaan Allah dengan segala kekuasaannya, maka ini adalah pemeliharaan yang terbaik. Karena apa? Allah memelihara hamba-hambanya itu karena Allah yang paling tahu terhadap hamba-hambanya, apa kebutuhan hambanya, dan akan selalu terjaga dan diawasi. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lengah daripada melihat, mengawasi hamba-hambanya dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun ya. Diceritakan dalam suratul An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik kunci-kunci perkara-perkara yang gaib. Wa indallahi mafatihul ghaib. Allah memiliki kunci-kunci perkara yang gaib, perkara yang tidak nampak oleh mata manusia ya. Bahkan dalam ayat itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang jatuh dari pohon, baik itu berupa daun-dedaunan ya, daun basah, daun kering yang ada pada pohon itu jatuh, itu berada di dalam ilmu dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita punya pohon satu di depan rumah kita, berapa daun yang jatuh malam tadi ya, kita nggak tahu ya kan. Berapa yang jatuh daunnya besok hari nggak tahu ya kan. Namun Allah Subhanahu wa taala menguasai pengetahuan itu. Bahkan tidak hanya daun yang jatuh dari depan kita, semua dedaunan yang hidup di alam dunia ya, yang tersembunyi di balik pegunungan, di daun-daun dari suatu tumbuhan yang ada di lautan dan seterusnya, itu ada dalam pengawasan. Berapa jumlah makhluk ya. Kalau kita lihat ikan saja, berapa jumlah ikan di laut ya. Berapa macamnya, itu semua ada dalam pengetahuan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam genggaman Allah, dipelihara
dengan rizkinya masing-masing dan tidak pernah tertukar. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala memelihara ciptaannya supaya semuanya itu bisa hidup sesuai dengan keperluan masing-masing. Masya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala mampu menjaga. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala begitu hebat sehingga kita tahu ya, kemarin peristiwa di Cianjur itu ada seorang bayi yang 3 hari kurukan kurukan macam-macam itu ya gempa itu ya, 3 hari tidak makan tidak minum itu ya, tapi dia masih hidup ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menjaga sebuah masjid ya di tengah terpaan gempa yang begitu rupa. Dulu di Aceh tsunami yang begitu besar, tak tersisa bangunan-bangunan semuanya rata ya. Tapi masjid di pusat gempa itu tapi tidak terkena sedikit pun gitu ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Begitu juga dulu ya ketika Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar hijrah dari Mekah ke Madinah melalui suatu gua ya, di mana pada saat itu orang-orang kafir sudah berada di depan pintunya ya, di depan pintunya, dan Abu Bakar begitu takut saat itu. Karena apa? Karena kaki-kaki orang kafir yang sedang mencari sudah kelihatan di depan mata ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga. Sepele sekali, yaitu memerintahkan daripada sarang-sarang memerintahkan laba-laba ya untuk bikin sarang. Maka pikiran daripada orang-orang kafir pada saat itu nggak mungkin di sini sudah ketutupan sarang-sarang lebah-lebah. Begitu seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menjaga daripada pembunuhan. Begitu juga suatu saat ya ada seorang sahabat yang mau dibunuh, dikejar dan lari di depan Nabi itu ya. Dikejar, udah sebentar lagi udah habis tuh ya. Ya. Dan Nabi tidak pernah bohong gitu ya. Nabi ditanya oleh orang itu ya, orang-orang kafir yang mau membunuh sahabat. Wahai Muhammad, kamu tahu nggak yang tadi lewat sini ya? Ya Nabi Muhammad sangat tahu gitu ya. Dan Nabi Muhammad tidak pernah untuk berdusta ya. Bagaimana cara menjaganya? Allah SWT beri kecerdikan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Ketika ditanya demikian, Nabi Muhammad SAW langsung bergeser seketika ya. Bergeser ketika, selama saya di sini saya tidak melihatnya. Karena dia telah bergeser kan, dengan sikap ya, itu cara Allah menjaga ya. Rasulullah tidak pernah dusta ya. Tapi bagaimana cara menjaga nyawa ini supaya tidak ini ya, tanpa dusta. Begitu rupa ya Allah Subhanahu wa taala dengan segala kehebatan. Wala habbatin fil ardi, biji-bijian ya, tidaklah biji-bijian yang jatuh ke bumi ya, biji-bijian itu luar biasa. Ada biji kacang, biji macam-macam. Setiap pohon mungkin punya buah dan setiap buahnya punya biji. Dan itu semua ada dalam genggaman pengawasan Allah. Wala rotbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Demikian juga benda-benda yang kering ya, benda-benda yang basah, semua ada dalam
pengawasan Allah. Semua dalam catatan Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mengawasi, yang maha menjaga dan maha memelihara, ada pesan spiritual yang sangat hebat dalam diri kita. Yang pertama, tentu kita tidak pernah berani ya berbuat untuk kedaliman ya, karena Allah mengawasi. Tidak pernah akan terbesit lah, tidak ada yang tahu iki kan gitu ya. Nah, coba kalau kita tidak yakin dengan sifat Asmaul Husna ya, sifat Allah yang maha melihat, mengawasi gitu ya, bahwa kita sedang diawasi Allah. Kita banyak menyaksikan ya tukang-tukang batu yang bekerja di sesuatu, dia tergantung keimanannya kan. Ketika orang itu hanya takut sama manusia, kalau dilihat mandor kerjanya rajin gitu ya. Nanti kalau mandornya pergi udut gitu ya. Ini kan naudzubillah min dzalik gitu ya. Itu karena apa? Dia memerlukan pengawasan manusia. Tetapi seorang tukang batu yang jujur ya, yang dia memiliki keyakinan bahwa Allah mengawasi saya gitu ya, diawasi atau tidak sama saja, dia bekerja karena Allah gitu ya, maka dia akan memiliki semangat kerja, etos kerja yang tinggi walaupun tidak ditunggoni oleh mandor, karena merasa saya bertanggung jawab ya, saya sudah dibayar bertanggung jawab kan gitu ya. Tapi coba bayangkan orang yang tidak yakin ya kepada Allah yang maha mengawasi ya, maka ya seperti itu ya, dia akan umpet-umpetan ya. Itu nanti kalau bekerja juga akan mencari keuntungan sendiri ya, mencari keuntungan sendiri dengan mengorbankan daripada hak orang lain. Jadi itu sangat berbahaya ya, seperti banyak kenapa orang korupsi dan sebagainya, itu hakikatnya wujud daripada tidak meyakini bahwa Allah maha mengawasi ya. Dia tidak merasa terawasi oleh Allah dan tidak takut kepada Allah, takutnya kepada manusia. Ini yang disebut dalam Al-Quran, yastaquna minan nas wala yastaquna minallah wa huwa mahum yubayyituna ma la yarda minal qaul, dan seterusnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka meyakini Allah Maha Al-Muhaimin ya, Allah Al-Muhaimin yang Maha mengawasi ini menjadi sangat penting dalam kehidupan.